strategi Bapak dalam memimpin sektor kesehatan kabupaten agar pelayanan lebih merata hingga ke tingkat kelurahan? Desa. Desa punya kelurahan. Oh iya, tingkat desa. Pertama, kita di tingkat kabupaten ada dinas kesehatan. Di dinas kesehatan ada dua rumah sakit saja tersebar dalam TNT. Yang ketiga, di bawah dinas kesehatan ada 40 puskesmas di 39 kecamatan dan satu tambahan Tinawati di Singapura, dan ada pustu di tiap-tiap desa. Nah, inilah salah satu ikhtiar pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakatnya, tentu dengan segala keterbatasan. Pasti tidak juga dalam posisi baik semua, dan hari ini tentu lagi butuh kapitalisasi yang perbaikan. Sementara seperti itu. Kedua, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di kabupaten ini? keterbatasan anggaran. Ya. Terus Dan bagaimana kepemimpinan Bapak berperan dalam mengatasinya? salah satunya adalah mendorong peningkatan PAD. Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, kita dorong dari sumber pariwisata, dari sumber laut, dari sumber panas bumi, dari sumber pemanfaatan kawasan-kawasan tertentu untuk parkir dan lain-lain. Itu salah satu potensi yang kita sedang dorong, dan semuanya berbasis pada digitalisasi yang sedang kita upayakan supaya transparansi pendapatan bisa dilaksanakan. Baik Bapak. Untuk selanjutnya, apakah ada program prioritas kesehatan yang menjadi fokus utama Bapak selama menjabat, dan mengapa hal tersebut dipilih? Ya, salah satu upaya yang sedang kita utamakan adalah menyiapkan ada rumah sakit di 5 wilayah. Singapura sudah ada, nanti tinggal utara, timur, selatan di Karangtunggal, timurnya di Manonjaya, utaranya di Ciawi. Dan Cikatama sekarang sudah ada tapi masih gede. Tentu dengan sebaran ini dilakukan agar masyarakat lebih dekat untuk menjangkau fasilitas kesehatan, sehingga tingkat harapan hidup lebih tinggi, tingkat kematian ibu dan anak bisa kita tekan. Untuk selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak melibatkan masyarakat, tenaga kesehatan, dan sektor swasta dalam mendukung program tersebut? Salah satunya tentu kita pasti tidak mungkin hanya pemerintah sendiri. Salah satu yang kita gerakkan adalah masyarakat harus partisipasi untuk memberikan layanan kesehatan lebih baik. Salah satunya yang kita berikan adalah memberikan insentif untuk memberikan izin penyelenggaraan klinik. Ini kan dimiliki oleh masyarakat, oleh siapa saja yang keinginan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah salah satu supaya pelayanan kesehatan lebih baik, karena makin banyak yang memberikan pelayanan berarti akan makin kompetitif untuk memberikan layanan lebih baik. Nah, masih ada? Dua lagi Bapak, apa target kesehatan masyarakat di kabupaten ini dalam 5 tahun ke depan? Dan langkah apa yang akan Bapak ambil untuk mencapainya? Pasti salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan UHH, usia harapan hidup. Salah satunya yang tadi, fasilitas kesehatan lebih dekat ke masyarakat. Kita ajak masyarakat untuk kolaborasi supaya tidak hanya bertumpu pada kemampuan APBD saja. Kalau klinik ada kan berarti dari uang masyarakat. Kalau rumah sakit swasta ada berarti kan juga dari pembiayaan di luar APBD atau investor. Nah, salah satunya adalah kita memberikan insentif tadi, kemudahan perizinan, gitu, kepastian waktu perizinan. Sekarang perizinan sudah OSS, sudah online semua, sehingga kalau masih ada yang lain-lain, pasti saya akan lakukan tindakan yang tegas. Gitu. Terakhir Bapak, untuk pertanyaannya, jika ada keterbatasan anggaran dalam semuanya yang Bapak akan lakukan,
bagaimana Bapak memprioritaskan program kesehatan tersebut agar tepat sasaran? Ya, basisnya pasti data. Ya, kalau datanya bagus pasti akan melahirkan kebijakan yang tepat. Kalau datanya buruk berarti tidak melahirkan kebijakan yang tepat. Maka saya sudah memerintahkan ke dinas terkait, dinas sosial, dinas kesehatan agar melakukan ground checking atau turun ke bawah untuk pengecekan. Yang kedua, ke depan kami sudah wacanakan 2026 ini pemerintah harus masuk ke sektor digital atau pemerintahan berbasis digital. Karena apa? Karena semua masyarakat yang miskin titik rumah koordinatnya harus ada. Jadi tidak boleh bohong. Jadi di mana orang miskin, oh ini rumahnya. Gitu kira-kira. Nah, Bapak pertanyaannya sedikit.